Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM kali ini di pusat kota Jakarta. Hari ini Kamis tanggal 31 Juli 2025 pukul 10 lewat. PTW berada di sekitar kantor Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat. Ada juga RRI di sebelah kiri. Nah, hari ini merupakan hari terakhir di bulan Juli dan kita akan memasuki tanggal 1 Agustus 2025 esok hari Jumat, fase perayaan atau bulan kemerdekaan Indonesia. Berapa tahun usia Indonesia? 80 tahun perayaan kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang. Nah, problemnya, benarkah Indonesia sudah merdeka? Nah, di logo 80 tahun Indonesia merdeka itu, jargonnya adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sebuah tagline yang relatif agak panjang dan barangkali menjadi cita-cita para pendiri bangsa sepertinya ya. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Namun, apakah sudah on the track Indonesia mencapai hal-hal tersebut? Terutama rakyat sejahtera ya. Nah, kita coba lihat ya, apakah indikator-indikator yang umum ya untuk mengukur sebuah negara maju dari 80 tahun perjalanan Indonesia dari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, apa aja yang sudah dicapai ya. Apakah tingkat kemiskinan? Nah, baru-baru ini BPS sudah merilis tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2025. Sebelum-sebelumnya juga ada tingkat pengangguran di Indonesia. Kemudian juga ada barangkali kalau soal pencapaian dari kinerja ekonomi pasti adalah ketimpangan kota desa, ketimpangan orang kaya dan orang miskin. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita pendirian dari bangsa Indonesia ini? Nah, jadi ada Gini rasio yang mengukur ketimpangan kaya miskin di Indonesia. Ada juga ketimpangan kota desa. Ada juga ketimpangan barangkali dari pusat kota hingga terluar Indonesia. Jawa, luar Jawa barangkali. Apakah sudah seimbang? Kalau melihat dari indikator pertumbuhan ekonomi sepertinya Jawa menjadi pusat ya, barangkali lebih dari 50% perputaran ekonomi atau perputaran uang yang menjadi penyumbang indikator pertumbuhan ekonomi ada di Jawa. Termasuk juga barangkali infrastruktur ya, sepertinya masih banyak terpusat di Jawa. Kemudian bagaimana indikator persepsi korupsi barangkali sebagai sebuah gerakan moral? Sepertinya juga masih jauh ya dari harapan. Kemudian bagaimana capaian-capaian kualitas sumber daya manusia? Apakah sudah menunjukkan bahwa Indonesia dan negara maju? Jauh ini bahwa indikator mengenai capaian GDP per kapita atau pendapatan per kapita Indonesia sejauh ini sudah kategori Indonesia adalah merupakan UMIC, upper middle income country, yang menurut Bank Dunia di angka sekitar 4.810 US dollar per kapita. Masih jauh ya dari capaian jadi negara maju. Barangkali di atas kita ada Thailand, ada Malaysia, ada juga Singapura. Namun Singapura sudah kelasnya lebih jauh ya, yang agak-agak di bawah 12.000 US dollar. Tentu saja masih ada Malaysia dan Thailand. Sementara GDP per kapita juga kita akan segera disalib oleh Vietnam sebagai rising star baru ya di sekitar kawasan regional Asia Tenggara. Nah, jadi apa ya yang bisa kita banggakan di perayaan 80 tahun Indonesia Merdeka? Apakah barangkali tingkat pengangguran? Tapi ternyata tidak juga ya teman-teman, masih banyak lulusan dari sekolah menengah, SMK, tingkat SMA, berikut juga sarjana yang masih menganggur, mencari-cari pekerjaan yang berada di sektor formal. Namun sejauh ini sektor formal
menyumbang hanya 40% kabarnya ya teman-teman ya. Jadi selebihnya 60% adalah sektor informal yang dalam hal ini lapangan kerja yang belum terjaga keamanan atau masa depannya ya teman-teman. Tidak ada kontrak, tidak ada gaji yang standar, tidak ada perlindungan sosial dan kesejahteraan untuk di hari tua lainnya ya teman-teman. Sementara sektor formal sejauh ini sudah banyak dihantam melalui berbagai isu. Ada PHK, ada gulung tikar ya teman-teman di sektor industri manufaktur, terutama tekstil, alas kaki ya teman-teman, dan produk tekstil lainnya yang sejauh ini masih terus bergulir hingga saat ini. Dan baru-baru ini sempat ada juga isu layoff di perusahaan terbuka tekstil di sekitar Cikarang atau Karawang ya teman-teman. Nah, ini datanya sudah sampai di Istana Merdeka. Nah, kabarnya Istana Merdeka akan menjadi venue penyelenggaraan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, yang di tahun lalu sempat dirayakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Loh, kok balik lagi ke Jakarta? Apa kabar IKN? Baik-baik saja atau sudah menjadi hutan kembali? Oh, salah ya. Sempat ada semacam masukan dari Partai Nasdem ya, bahwa sebaiknya barangkali IKN di moratorium pembangunannya tidak juga berlanjut ya, karena sejauh ini juga status Jakarta, walaupun sudah ada perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai daerah khusus Jakarta, ternyata per November 2024 lalu ya teman-teman ada revisi terkait dengan nomenklatur untuk pejabat hasil Pilkada 2024. Namun sepertinya kepindahan ke IKN masih sekedar rencana ya, yang kabarnya akan berlangsung tahun 2028 yang akan datang. Masih cukup lama, sehingga perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-80, dan kita sudah bisa lihat di depan Rudat FM berada, sepertinya akan dilakukan di Istana Negara Jakarta di Jalan Medan Merdeka Utara. Loh, kok jadi setback ya? Setback ke tahun-tahun sebelumnya, di mana perayaan ulang tahun Republik Indonesia diselenggarakan di Istana Negara, yang sempat juga dirayakan pada tahun 2024 oleh Pak Jokowi, di era Pak Jokowi akhir ya, dilakukan di IKN. Dan IKN kabarnya didera isu negatif berbagai hal ya teman-teman. Selain sempat diblokir dananya untuk kelanjutan dari pembangunan dari APBN, juga menjadi tempat eksploitasi seksualitas, terutama dari adanya keberadaan PSK di sekitar ring 1 IKN atau istana. Kabarnya di sekitar Sepaku, bahkan lebih dekat lagi 1 km dari Istana Negara. Wow. Nah, teman-teman, coba kita mendekat apa yang sedang dipersiapkan di depan Istana Negara Jakarta. Seperti Rudat FM ketahui sebelumnya bahwa biasanya bila mana ada penyelenggaraan acara di Istana Negara atau Istana Merdeka, sebelum hari H, tanggal 17 Agustus 2025 atau sebelum-sebelumnya ya, biasanya di bulan akhir dari Juli, venue sudah disiapkan. Salah satunya itu tribun. Nah, DTM sudah bisa melihat nih tribunnya hingga ke Jalan Medan Merdeka Utara dari sisi jalur yang paling utaranya ya, untuk barangkali pendukung acara, ada musik barangkali ya, ada juga hadirin. Nah, ini penampakannya sudah dipersiapkan ya. Di sisi Medan Merdeka Utara, dari arah yang sebelah utaranya ya teman-teman ya. Sementara jalur di sebelah selatannya tetap digunakan untuk beraktivitas oleh masyarakat.